my channel. Nah, kali ini aku ada di destinasi sejarah di kota Singkawang yang begitu terkenal. Makanannya ada copan dan yang ada bangunan bersejarah ini. Nah, ini adalah lokasi di mana film terkenal yang ada di Indonesia pernah dilakukan di sini, guys. Di sini adalah rumah keluarga Cia di Singkawang, menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Nah, kalian tahu nggak, umur di rumah ini berkisar 118 tahun loh, guys. Nah, umurnya itu 118 tahun, udah lama banget, udah seabad lebih, guys. Nah, jadi kenapa di sini itu dijadikan tempat sejarah? Di sini itu unik banget. Di sini unik karena di sini mempunyai arsitektur yang khas, yaitu khas Tiongkok. Tahu dong, khas Tiongkok artinya khas kebudayaan Cina, guys. Nah, kemudian yang dari destinasi itulah yang membuat wisata tempat ini menjadi semakin menawan. Nah, seperti itu. Jadi khas dengan kebudayaan Chinese-nya, Tiongkoknya di tempat ini jadi terlihat lebih menawan, guys. Budaya Cina begitu kental dirasakan di sini saat kita mulai memasuki sampai kita mengunjungi destinasi di rumah tradisional di kota Singkawang ini, guys. Oke, kemudian luasnya berapa sih? Luasnya adalah 5.000 meter persegi. Wow, kebayang nggak sih luas panjang rumahnya berkisar 5.000 meter persegi. Nah, selain itu tempat ini juga dijadikan spot foto instagramable. Jadi para instagramable di kota Singkawang banyak sekali yang mendokumentasikan foto-foto mereka di tempat bersejarah ini, guys. Nah, seperti itu. Nah, termasuk saya. Oke. Kemudian bahan-bahan di rumah ini tuh masih bersifat tradisional. Kenapa? Karena bahannya terdiri dari kayu ulin. Nah, kayu ulin yang membuatnya terlihat semakin cantik dan menawan, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian cocok banget untuk jadikan spot foto yang bersifat kebudayaan tradisional dan mengangkat unsur-unsur kebudayaan nilai-nilai sejarah. Oke, kemudian rumah ini dijadikan apa sih di sebagian masyarakat? Rumah ini dijadikan masyarakat sebagian yaitu untuk dijadikan tempat beribadah. Nah, selain spot foto dari Instagramable, ternyata rumah khas Chinese ini, keluarga Cia ini dijadikan untuk tempat beribadah para umat Cina di kota Singkawang, guys. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalian tidak hanya dimanjakan dengan tempat wisatanya di kota Singkawang, tapi juga kuliner khas masyarakat Tiongkoknya, yaitu coipan. Nah, penasaran kan kalian coipannya kayak gimana? Nanti kita akan explore, tapi jangan lupa apa tadi? Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share, guys. Karena itu juga untuk menambah sponsor kami yang semakin semangat untuk menguploadnya. Oke, mohon bantuannya ya, guys. Oke, dah. Nah, jadi kalian penasaran kan yang mana sih orangnya? Nah, di sini ada gambar fotonya jelas banget dari Cia Xiu Si. Nah, itu adalah salah satu yang milik keluarga di sini, dan ini bisa jadi beliau adalah pemilik rumah bersejarah ini, guys. Nah, kalian penasaran kan bagaimana sih sejarah yang sebenarnya? Oke, kita langsung ke situ ya. Ada tulisan untuk memperjelas bagaimana sih dulu awalnya. Nah, jadi ini dia foto dari orang pertama kali yang pemilik dari tempat ini, guys. Nah, ini dia. Oke. Namanya adalah Cia Xiu Si. Nah, Cia Xiu Si. Oke, dia adalah seorang perantau. Dia adalah seorang perantau pada masa zaman kolonial Belanda di Singkawang ini, guys. Oh, bayangkan lama banget. Jadi dia berasal dari desa Jianmei. Nah, seperti itu, Kabupaten Haichong. Nah, jadi dia ternyata adalah pendiri rumah marga Cia ini. Jadi beliau ini adalah pendiri rumah di sini, guys. Wow, sangat bersejarah sekali rasanya. Ternyata masih ada spot fotonya, dan ini benar-benar momen yang langka. Kebayangkan 118 tahun kita tuh belum punya spot foto yang sekarang yang bisa dibilang smartphone Android yang canggih dengan yang kedulu ya. Ini seperti ini fotonya. Wow, keren banget. Nah, jadi selama menetap di kota Singkawang, sekarang kota di Singkawang, dulunya hanya Singkawang, Xie bekerja keras untuk menggarap lahan agar dapat bernilai
ekonomis, artinya apa? Agar ia memiliki uang yang cukup untuk membangun sebuah keluarga maupun membangun lahan di Singkawang ini guys, yang sekarang namanya Kota Singkawang. Nah, jadi ia membangun armada. Ternyata dia juga seseorang yang berpengaruh guys. Kenapa? Karena dia membangun armada yang mengangkut hasil bumi, menuju Singapura. Wow, itu sangat menginspirasi ya untuk generasi yang sekarang harusnya lebih bekerja keras seperti beliau. Dan juga sebagai komoditas ekspor. Bah, kebayang nggak sih kalau orang ekspor itu bagaimana? Berarti kan maju secara ekonomi, secara perdagangan. Nah, kemudian ternyata beliau ini juga menjual hasil pertanian. Nah, pertanian dan perkebunan berkembang pesat di Singkawang, di perekonomian Singkawang. Jadi di Singkawang ini perekonomian dari hasil pertanian dan perkebunan itu terangkat. Nah, jadi itu adalah keunggulan dari di Kota Singkawang, kemudian diekspor ke Singapura. Oke, langsung dengan kesana seperti tadi. Dan terus kemudian di daerah perkampungan, di mana para pedagang melakukan transaksinya, yaitu di daerah perkampungan di Bandar Dagang. Nah, itu sudah menjadi keunggulan para pedagang untuk melakukan transaksi guys. Nah, seperti itu. Kemudian Chow Shu-shi kemudian menjadi orang yang tersohor dan terpandang. Berarti di era beliau ini, beliau bukan orang yang bisa diremehkan ya, berpengaruh sekali di bidang ekonomi Singkawang guys. Seperti itu, berpengaruh di bidang ekonomi Singkawang, khususnya hasil pertanian dan perkebunan, karena sampai ke Singapura guys. Seperti itu. Kemudian dia juga berpengaruh di pemerintahan maupun di pemerintahan kolonial Belanda, seperti itu. Jadi dia berpengaruh penting di dalam era pemerintahan kolonial Belanda. Wow, ini harusnya menjadi semuanya, tidak hanya etnis China, tapi juga kita etnis lain China juga harus bekerja keras seperti beliau. Oke, dan juga jangan lupa ibadah. Oke, nah kemudian kita lanjut ya dari cerita sejarah dari rumah keluarga Chia ini. Nah, ternyata rumah keluarga Chia ini dulunya adalah bangunan cagar budaya. Ternyata dijadikan sebagai rumah bangunan cagar budaya yang ada di Kota Singkawangnya sekarang, Kota Singkawang. Nah, dibangun pada tahun berapa? Tahun 1901. Wow, lama banget itu, saya belum lahir guys, belum lahir. 1901 dengan arsiteknya dari mana? Ternyata arsiteknya bukan dari Kota Singkawang, bukan dari dalam negeri, tapi dari luar, yaitu dari Tiongkok langsung, dari negara China-nya langsung, dari negara Tiongkok langsung. Nah, kemudian berdiri di atas tanah hibah pemerintah. Ternyata dari sumbangan pemerintah zaman Belanda, pemerintah Belanda yang luas kurang lebih 5.000 meter persegi ya guys, 5.000 meter persegi. Nah, rumah ini ternyata terdiri dari dua ruangan besar yang bagian depan dan belakang penuh dengan ornamen yang di setiap ambang pintu. Nah, ornamen-ornamennya, oke, seperti benda-benda, ada lampion, ada tulisan khas Tiongkoknya. Nah, seperti itu. Jadi terdiri dari ornamen-ornamen di setiap sisi-sisinya guys. Ada simbol-simbol yang menunjukkan budaya China. Nah, seperti itu ya. Kemudian awal berfungsinya rumah ini untuk apa? Yaitu seperti dibilang tadi, bahwa untuk kantor dagang. Nah, kantor dagang bernama Chia Hiap Seng. Dahulu di depan rumah ini berfungsi sebagai pelabuhan kapal. Jadi dulu nggak nyangka ya, ternyata dulu itu adalah pelabuhan. Di sini dijadikan sebagai pelabuhan. Nah, kebayang nggak sih sekarang udah diisi dengan berbagai macam bangunan. Yang dulunya pelabuhan itu bagaimana? Nah, kita bisa berspekulasi untuk sendiri lah ya, bagaimana cara merekonstruksikannya. Oke, nah jadi ternyata di depan rumah ini pelabuhan kapal dagang itu melalui Sungai Kuala. Tahu kan sekarang Sungai Kuala yang terkenal di ada Singkawang ternyata tembus ke laut, karena iya, Sungai Kuala Lianyang yang tembus ke lautan, kemudian dengan jalur perdagangan sampai ke Malaysia dan Singapura. Wah, nggak nyangka loh ya, ternyata jadi pelabuhan Sungai Kuala itu nembus ke arah laut. Nah, jadi makanya sekarang ada pasar namanya Pasar Alianyang, karena memang dekat dengan laut, dan ternyata di situ jalur untuk menuju arah Singapura dan Malaysia guys. Seperti itu lewat jalur laut ya guys, di zaman era beliau ini, seperti itu. Kemudian sekarang di era sekarang
rumah ini dipergunakan sebagai tempat tinggal keturunan dari beliau, yaitu rumah Chia Xiuxi. Nah, Chia Xiuxi generasi keempat. Jadi generasi keempat sampai ketujuh. Jadi dari generasi keempat beliau sampai generasi ketujuh sekarang, jadi diwariskan, jadi tidak diperjualbelikan karena memang untuk cagar budaya dan juga sudah menjadi hibah dari pemerintahan sejak zaman Belanda, kolonial Belanda, sampai untuk anak turunan beliau yaitu generasi keempat dan generasi ketujuh dari keluarga Xiao Xiuxi. Nah, seperti itu. Nah, bangunan tradisional ini digunakan oleh masyarakat Kota Singkawang lebih dikenal dengan sebutan Taibuk, yang berarti rumah yang besar. Taibuk, rumah yang besar. Oke guys, seperti itu eksplorasi dari kita. Nah, menurut kalian please komen di bawah ya guys, komen di bawah supaya berbagi share ilmu pengetahuan yang kami berikan untuk Anda, semoga bermanfaat. Seperti itu. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke guys, nah itu tadi seputar dari sejarah dari rumah keluarga Cias di Kota Singkawang. Nah, semoga channel ini bermanfaat untuk kalian, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, dan baru tahu kan bagaimana sih ternyata sejarah ini berpengaruh penting sampai sekarang guys, diturunkan dari diwariskan secara turun-temurun dari keturunan beliau. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa di-share guys, konten-konten apa sih yang bermanfaat untuk kita di Kota Singkawang untuk menambah wawasan kalian juga. Nah, saya mohon maaf undur diri bersama tim. Jangan lupa untuk jangan bosan-bosan terus nonton channel ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.